memasukkan sesuatu, entah itu air, ketika enggak sengaja maka hukumnya puasa kita tidak batal. Jadi Islam itu mudah, tapi juga ada aturannya. Jadi bahkan semisal sampean lupa di siang hari enggak masalah, tangi turu biasanya ngombe, bengi wis sahur, jam itu tangi ngombe semisal, ya enggak batal ketika dia lupa, lanjutkan saja puasanya. Tapi ketika dia sudah, kalau dalam keadaan tahu, maka puasanya batal. Jadi apalagi semisal kalau kita dalam keadaan wudhu ya, wudhu pinginnya berkumur ya. Berkumur kok di siang hari bulan suci Ramadan, hukum asalnya apa? Makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kok sudah makruh kita lakukan, tidak sengaja tertelan, lah itu puasa kita tidak batal. Kita cuma mendapatkan status makruhnya saja, tidak disukai ketika seseorang itu berkumur di bulan suci Ramadan. Sehingga suka siapa? Gusti Allah kan. Makruh itu penake ya hal-hal yang tidak disukai tapi tidak sampai berdosa. Kan ngono. Alangkah baiknya tidak perlu berkumur ketika di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi ketika tujuan kita berkumur itu memang sengaja, aku berkumur iki ben air iku kok sithik-sithik mlebu, lah itu wis batal. Tapi kalau kita berkumurnya itu, saya berkumur iki untuk mendapatkan kesunahan wudu, kok sengaja tertelan, ya enggak batal, gitu aja. Tinggal kita lihat tujuan kita awal itu yang kita lakukan itu apa. Nah, jadi dari situ sudah cukup, Mbak Cahaya? Nggih, sampun. Ada lagi? Silahkan. Kalau tidak saya lanjut. Ada? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linggartra dari Gresik. Saya izin bertanya, Ustadz. Nggih. Apabila seorang muslim sedang berpuasa di bulan Ramadan, namun tiba-tiba terpaksa minum obat yang dinyatakan halal oleh dokter, apakah tindakan tersebut membatalkan puasanya? Mohon dijelaskan beserta dalil. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi kalau obat, Mbak siapa? Mbak Liodra dari Gresik. Itu bertanya bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan terus dia minum obat yang obat itu halal baginya, gitu ya? Nggih. Jadi obat itu ketika dimasukkan lewat mulut, nah, itu nanti puasanya seseorang itu batal mutlak karena dimasukkan lewat mulut. Tapi kalau disuntik tanpa lewat lubang hidung, mulut, mata gitu, disuntikkan yang bokong utawa di lengan, pupu, nah, itu puasanya tidak batal. Tapi kalau obatnya itu dimasukkan di mulut, puasanya batal. Terus statusnya gimana, Pak? Apakah berdosa apa orang yang berpuasa minum obat? Ya lihat-lihat, apakah obat itu memang harus diminum di siang hari itu? Nah, kalau memang harus diminum, ya kita nanti puasanya tetap batal dan harus dikodoi di kemudian hari, tapi tidak berdosa, tapi wajib dikodoi karena puasanya di hari itu tidak sah memasukkan obat lewat mulut. Tapi kalau semisal minum obatnya itu sakjane sebenarnya sama dokternya itu boleh diminum setelah berbuka, semisal habis maghrib atau sebelum sahur. Kok kita sengaja minumnya di siang hari, lah itu nanti kita berdosa dan wajib diqodoi. Itu bedanya, insya Allah seperti itu. Jadi ketika seseorang itu minum obat di siang hari, semuanya itu batal ketika dimasukkan lewat mulut ya, ataupun lubang-lubang 7 lubang di tubuh kita itu, telinga, mulut, terus kedua kubul dubur itu, nah itu nanti puasa kita batal
Tapi kalau status dosanya nanti diperinci. Kalau memang dia sengaja di siang hari melakukannya, semisal di malam hari itu dia sebenarnya itu bisa diminum di malam hari, maka ya hendaknya diminum ketika waktu berbuka saja. Nah, jadi apapun itu nanti puasa kita tetap batal dan harus dikodoi gitu. Tapi kalau memang harus lek ora diombe siang hari, sakit kita tambah parah semisal, ya minum aja di siang hari, tapi nanti di kemudian hari setelah hari raya harus dikodoi. Dan orang yang seperti itu insya Allah tidak berdosa. Nah, tapi kalau sakitnya itu sakit-sakit yang bisa obatnya itu bisa diminum setelah berbuka, itu nanti ketika dia sengaja minumnya di siang hari, maka puasanya batal juga plus berdosa. Karena ada celah, dia itu sebenarnya bisa untuk diminum di malam harinya. Nah, Mbak Liodra dari Gresik sudah cukup? Nggih, sampun, matur nuwun. Nah, nggih, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Ya, satu lagi. 3 pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan setelah kajiannya. Monggo, 1 pertanyaan lagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zida dari Trenggalek ingin bertanya, Ustaz. Mbak Zida dari Trenggalek. Nggih, monggo. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang sengaja muntah karena merasa mual di siang hari di bulan Ramadan? Apakah perbuatan tersebut membatalkan puasa? Jelaskan. Nggih. Terima kasih. Mbak Zida dari Trenggalek, pertanyaannya, apakah ketika seseorang di siang hari bulan suci Ramadan dia itu merasa mual-mual terus sengaja dimuntahkan gitu ya? Sengaja dimuntahkan apa enggak? Jadi kalau orang mual kan gini, hukum asalnya muntah-muntah itu tidak batal, tapi bisa batal ketika muntahnya itu dilakukan dengan sengaja. Lah kondisinya seseorang itu pertanyaannya adalah ketika dia mual piye toh? Mual itu kan kondisinya adalah seseorang pengen mengeluarkan sesuatu lewat mulut, mual. Padha orang koyok masuk angin. Masuk angin iku wetenge kembung, pengen ngentut. Nah, pengen ngentut, lek ora dientutne awake lara kabeh. Nah, ngono. Mual berarti kalau orang statusnya mual iku pengen muntah. Tapi engko lek muntah ngono kuwi engko posoku batal apa ora? Nah, jadi ini juga diperinci. Dilihat saja hukum asalnya. Hukum asalnya muntah dengan sengaja itu yang batal. Lek muntahnya tidak sengaja maka tidak batal. Lah kalau dia itu dalam keadaan posisi mual, pengen muntah. Lah itu kita dalam keadaan puasa gimana, Pak? Apakah harus saya muntahkan apa tidak usah saya muntahkan? Lah semisal kalau tidak dimuntahkan kondisi kita itu semakin buruk semisal, maka tidak apa-apa kita muntahkan. Terus posone piye? Posone yang seperti itu dianggap batal saja, dianggap batal. Ya tapi tidak berdosa. Nah, tapi nanti di hari berikutnya harus dikodoni, kan gitu. Jadi ketika mualnya itu bisa ditahan, isolah aku nahan dan tubuh saya kira baik-baik saja. Akhirnya kos siang hari semisal jam 12 munek wae. Tapi kita tahu, ya aku sih kuat lah, munek tak tahan sampai maghrib. Nah, itu hendaknya harus dilakukan ditahan saja. Tapi kalau memang kita khawatir, lek ora tak mutahkan, kondisi tubuh saya semakin drop, ya muntahkan saja. Tapi nanti untuk kemudian hari wajib dikodoi. Nah, tapi ketika muntah kita itu muntah yang enggak sengaja, semisal tangi turu, ujuk-ujuk mutah, ya ora batal puasane. Utawa kita meneng-meneng
ngene iki terus mambu